Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu guru kelas 4 MI yang sholih dan sholihah? Semoga sehat walafiat ya. Anak-anak, kita akan belajar rangkuman materi SKI kelas 4 semester 1 sebagai persiapan SAS atau PAS yang meliputi Bab 1, ketabahan Nabi Muhammad dan para sahabat dalam berdakwah. Bab 2, kepribadian Nabi Muhammad. Bab 3, hijrah para sahabat Nabi Muhammad ke Habasyah. Perhatikan dan amati sampai akhir video ya, supaya anak-anak paham dan mengerti. Untuk rangkuman materi pelajaran lainnya dan latihan soal kelas 4 MI semester 1 bisa cek link di deskripsi. Sebelum mulai belajar, anak-anak duduk dengan baik dan awali dengan berdoa kepada Allah agar bisa belajar dengan baik. Rangkuman materi bab 1, ketabahan Nabi Muhammad dan para sahabat dalam berdakwah. Masa awal dakwah Nabi Muhammad dan para sahabat. Nabi Muhammad mulai berdakwah di Makkah setelah turun wahyu yang kedua, yaitu surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Dalam ayat ini, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah. Di awal dakwahnya, hanya terbatas kepada keluarganya dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi di rumah Arqam bin Abil Arqam. Orang-orang yang pertama masuk Islam disebut As-Sabiqunal Awwalun. Selama 3 tahun lamanya, Nabi Muhammad menjalankan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Suatu hari, Rasulullah mendapat perintah untuk berdakwah secara terang-terangan, yaitu dengan turunnya surat Al-Hijr ayat 94. Ketabahan Nabi Muhammad dalam berdakwah. Nabi Muhammad dalam melaksanakan dakwahnya mendapatkan tekanan dari kaum kafir Quraisy. Tekanan yang dimaksud antara lain, Nabi Muhammad dibujuk dengan harta, tahta, dan wanita, penyiksaan hamba sahaya, caci maki sampai berusaha membunuh Nabi Muhammad. Ketabahan para sahabat dalam berdakwah. Sahabat Nabi Muhammad tidak luput juga dari tekanan kaum kafir Quraisy. Mereka dengan tabah dan tawakal menghadapinya. Mereka diantaranya adalah Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar, keluarga Sumayyah, Arqam bin Abil Arqam, dan Bilal bin Rabah. Rangkuman materi bab 2, kepribadian Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad merupakan salah satu nabi dan rasul yang diutus Allah untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Sebagai nabi dan rasul, Nabi Muhammad mempunyai tugas sebagai 1. Syahidan, yang artinya menjadi saksi. 2. Mubasyiron, yang artinya pemberi kabar gembira. 3. Nadhiron, artinya pemberi peringatan. 4. Da'iyan ilallah, artinya penyeru kepada agama Allah. 5. Sirojan muniron, yang artinya cahaya yang menerangi. Sifat mulia Nabi Muhammad ketika berdakwah. Nabi Muhammad adalah contoh suri tauladan kita semuanya. Beliau mempunyai sifat-sifat yang mulia, di antaranya 1. Siddiq, artinya jujur dan benar. 2. Amanah, artinya terpercaya. 3. Tabligh, artinya menyampaikan. 4. Fatonah, yang artinya bijaksana dan cerdas. Sifat mulia sahabat ketika berdakwah. Nabi Muhammad memiliki banyak sahabat yang luar biasa. Perjuangan para sahabat dalam ikut berdakwah menegakkan agama Islam tidak ternilai jasanya, sehingga Allah membalas perjuangan para sahabat dengan jaminan masuk surga. Ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga, di antaranya Abu Bakar, Umar, Ali, Tolha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Sa'id, Abu Ubaidah bin Jarrah. Ciri-ciri kepribadian Nabi Muhammad.
1. Kepedulian Nabi Muhammad SAW terhadap sesama, yakni kasih sayang Nabi Muhammad terhadap anak-anak, anak yatim, orang sakit, janda, dan orang yang memusuhinya. Yang kedua, kepedulian Nabi Muhammad SAW terhadap alam sekitar, seperti menyayangi binatang dan tumbuh-tumbuhan. Rangkuman materi bab 3. Hijrah para sahabat Nabi Muhammad SAW ke Habasyah. Sebab para sahabat Nabi Muhammad hijrah ke Habasyah. Sebab-sebab Nabi Muhammad menganjurkan para sahabat hijrah ke Habasyah karena ancaman dan siksaan kaum kafir Quraisy, memperluas daerah penyebaran agama Islam, dan di negeri Habasyah terkenal rajanya yang bijaksana. Peristiwa hijrah ke Habasyah tahap pertama. Hijrah para sahabat ke Habasyah tahap pertama diikuti 15 orang, terdiri atas 10 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Raja Habasyah adalah raja yang sangat bijaksana. Kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah dilindungi dari ancaman kaum kafir Quraisy. Setelah 3 bulan menetap di Habasyah, terdengarlah kabar bahwa kaum kafir Quraisy Makkah yang selalu menyiksa mereka telah takluk oleh Nabi Muhammad. Ketika mereka sampai di dekat kota Mekah, mereka baru sadar bahwa kabar tersebut adalah bohong. Keadaan di Mekah ternyata belum aman. Peristiwa hijrah ke Habasyah tahap kedua. Setelah kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah kembali ke Makkah, kaum kafir Quraisy makin merintangi dakwah Nabi Muhammad. Kaum kafir Quraisy membuat undang-undang pemboikotan terhadap keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib serta semua pengikut Nabi Muhammad. Akhirnya Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk kembali hijrah ke Habasyah untuk yang kedua kalinya. Hijrah para sahabat ke Habasyah tahap kedua diikuti 101 orang, terdiri atas 83 orang laki-laki dan 18 orang perempuan. Kesabaran para sahabat Nabi Muhammad pada peristiwa hijrah ke Habasyah. Ketika mereka berangkat hijrah ke Habasyah, mereka dilakukan dengan diam-diam dan sembunyi-sembunyi. Di tengah perjalanan berlayar, kaum muslimin harus menahan dinginnya udara di malam hari dan hantaman gelombang air. Mereka rela meninggalkan keluarga, kampung halaman, dan harta benda untuk hijrah ke Habasyah. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah selesai belajar bersama-sama. Semoga ilmu yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat dan anak-anak dimudahkan Allah dalam mengerjakan soal. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.